Selamat datang di Balige Academy, sebuah kanal yang konsisten membahas pemrograman terapan dan hobi sastra. Kali ini saya akan membacakan cerpen horor yang saya tuliskan pada 7 Oktober 2016 lalu. Dan ini adalah cerpen yang ke-14 sekaligus cerpen terakhir dalam kompilasi cerpen berjudul Mihara. Kita mulai ya. Panaluan A1. 2 tahun sejak ia tidak berkunjung ke pulau itu, banyak kenangan tersimpan memenuhi benaknya. Kota itu ditinggalkannya saat menjadi sarang madu, tujuan kumpulan semut berkumpul. Kini saatnya kembali ke tempat itu, tatkala keadaan jungkir balik dari sebelumnya. Pesiar tampak jarang, tak tampak lagi keramahan di wajah orang-orang. 2 tahun silam, jalanan kota ramai dipenuhi turis. Teramat sulit mendapatkan kamar, apalagi akhir pekan dan tanggal libur. Kedatangannya kali ini, kamar kosong tersedia di mana-mana. Kembali ke masa silam, taksi menyemut berkeliaran di atas aspal. Supir ramah dan tampak bahagia bila disapa. Sungguh kenangan baik. Roda uang berputar. Raut-raut wajah lukiskan kurang bahagia dan tampilan tidaklah serapi dahulu. Supir taksi kini menjelaskan sepinya keadaan. Turis tidak seramai dulu, Bu, terangnya. Sekitar 90 menit sebelumnya, keluar dari gedung bandara, langkahnya mengikuti petunjuk exit. Tanda panah pada plat kuning, di garis bawahnya tertulis kata keluar dan exit. Tempat parkiran pojok penjemputan bandara terlihat riuh. Dia begitu kaget menyaksikan kerumunan penjemput. Rupanya, saat yang sama tenaga kerja Indonesia dari Malaysia baru saja mendarat. Dia berada di beranda lorong keluar, puluhan lelaki berebutan menawarkan jasa antar hingga menghalangi jalan penumpang. Taksi biru pun tak tampak. Apa mungkin sudah larut malam, hingga taksi berplat kuning itu nihil. Wajahnya agak kecewa. Dia lebih percaya sama si biru. Terlebih lagi sudah larut dan sendirian. Seorang lelaki mendekati dan meyakinkan. Semua plat hitam, tapi aman, Bu, begitu kata supirnya. Berada selama 95 menit dalam pesawat sungguh meletihkan. Bagaimana tidak? Sebelumnya terjadi penundaan ganda. Itu pun pengumuman delay kedua disuarakan lewat speaker melengking yang menggedorkan dinding telinga. Hatinya sudah sempat riang, ternyata delay lagi. Hanya 40 menit sebelum jam keberangkatan. Pengumuman penundaan pembahanakan ruang tunggu. Seorang bapak yang tengah duduk di samping wanita itu menggerutu, sama seperti keluhan ratusan penumpang lain yang tersebar dalam ruang tunggu. Hanya saja lelaki itu berani mengeluarkan kekesalannya. Ekspresi amarah juga tertulis di raut penumpang lainnya. Sepasang turis asing duduk di sebelah dua backpack menggunung. Dari warna pudar dan tampilan bawaan mereka, sepertinya mereka sudah lama berkeliling. Keduanya saling menatap. Dari interaksi keduanya, sang wanita itu menyimak ujaran sang pria. Kemungkinan keduanya berasal dari Jerman, simpulnya. Wanita berambut lurus itu sering bepergian dan familiar dengan aksen itu. Tidak sulit menemukan turis Jerman. Mereka ada di mana-mana, tulis Tiur suatu ketika pada laman blognya. Ia dan suaminya baru kembali dari berlibur dari Tanah Toraja. Mereka bertemu turis Jerman. Keduanya berkeliling Danau Toba, bertemu lagi dengan turis Jerman. Saat berjalan santai menelusuri pantai Kute, mereka bercakap ringan dengan turis Jerman. Dalam hatinya, Tiur turut senang menyaksikan anak muda itu berpetualang. Namun Tiur curiga, pasangan Kaukasian yang ia amati itu bukanlah sembarang turis. Mereka tidak sekedar ingin menghindari musim dingin di negaranya. Tiurma menduga mereka punya niat lain dengan kekayaan Laut Timur.
setelah mereka terlibat dalam pembicaraan. Sang pria katanya seorang dokter saintis. Memang di tempat umum, siapapun bisa menjadi siapa. Dari tampilan dan bahasa tubuh memang cukup meyakinkan kemungkinan dia seorang saintis. Batinnya berontak, jiwa nasionalismenya bangkit sesaat. Mungkin mereka sedang mengumpulkan sampel penelitian, pikirnya. Matanya teralih pada seorang bapak berpenampilan pejabat di sampingnya. Umurnya mungkin baru di awal 60-an, sekitar 62 atau 63 tahun. Sambil menempelkan telepon genggamnya pada telinganya, ia mengangkat kedua telapak tangannya dan menghempaskannya, seperti gerakan orang Italia menjelaskan sesuatu. Penampilan seperti eksekutif lagak seorang yang pernah duduki kursi jabatan. Suara bassnya bernada kesal. Cincin berbatu merah, batu ake yang sedang tren memadati jarinya yang gemuk dan putih. Setelah menurunkan teleponnya, dia bergumam, kenapa tidak dari tadi diumumkan? Delay lagi, delay lagi. Suaranya cukup keras, sanggup membangunkan kantuk. Penumpang lain memberi perhatian padanya. Ekspresi kekesalan sama seperti dirinya. Wajah kemarahan bagaimana tidak, 2 kali didelay. Lelaki berkemeja biru itu tidak sabar, baru saja kembali ke tempat duduknya. Alasannya masih maintenance pesawat, ujarnya dengan mimik kecewa. Ini permainan. Mereka mengambil penumpang lagi ke barat. Saya curiga 2 trip. Memang kita ke arah timur selalu jadi korban dan disepelekan. Tukasnya kesal. Bisa saja, Pak. Begitu timpal lelaki berkemeja biru dan bertopi merah. Dia berusaha membuang tatapan ketika selintas matanya bertemu. Lelaki itu bangkit dan menuju kamar mandi. Kesalahan Tiur juga menumpuk. Ia sudah bangun sedari jam 3 subuh, mengejar penerbangan jam 6. Nyatanya sudah jam 11. Ia masih berada di ruang tunggu. Rasa jenuh muncul, berusaha bermain telepon pintar, asik membaca berita daring, walau sulit berfokus. Beritanya dangkal, tanpa investigasi, buang-buang waktu. Tambahkan 1 kalimat, langsung update judul baru. Iklan video yang otomatis menghabiskan kuota dan baterai. Habis-habisin kuota, begitu isi keluhan dalam hatinya. Perlahan, ia memasukkan telepon cerdas itu kembali ke dalam tasnya dan mengeluarkan sebuah novel yang baru dibelinya di toko buku peri bandara beberapa menit lalu. Ruang tunggu selalu ramai. Penumpang berebutan tempat duduk, bahkan ada yang tidak mendapatkan bangku. Akhirnya duduk di lantai. Silih berganti penumpang penerbangan tujuan kota lain datang dan pergi. Selama 2 jam tadi duduk di kursi bersih berlubang-lubang membuat pantatnya cukup sakit. Setelah berjam-jam barulah ia mendapat bangku yang agak berjok. Itu pun tipis. Bergejolak antara membunuh kejenuhan, menahan kantuk, punggung lelah. Akhirnya malam hari jam 22.30 waktu setempat, penumpang pun mendarat di kota tujuan. Perubahan bandara membuatnya bingung, ditambah kegelapan malam. Setelah sejam dalam taksi, ia pun dapat kamar hotel, masih tempat yang sama. Sekitarnya membuatnya bingung, tapi kelelahan membuat segala rasa bingung terbenam dalam tidur panjang, hingga terbangun sore hari. Ia sudah berpesan kepada petugas hotel, ia lewatkan sarapan, minta untuk tidak diganggu. Suara tangisan anak kecil membangunkannya. Ia masih bermalas-malasan tempat tidur sekembali dari kamar mandi. Tiu resmi bangun. Saat itu sekitar jam 5 sore. Setelah mandi dan merapikan diri, ia melangkah ke restoran. Masih kental diingatannya. Masakan di restoran itu lezat, apalagi gurame bakarnya. Restoran menghadap ke jalan raya. Wajahnya cukup kaget menyaksikan perubahan sekitar. Hotel yang ia pernah kunjungi dahulu sekarang dikepung gedung-gedung baru dan sebuah mal besar. Suaminya baru saja membalas WA. Pesannya mengatakan ia menghadiri sebuah seminar hingga jam 5 sore. Dia sengaja tidak memberitahu kedatangannya.
Memang ini misi kejutan pada ulang tahunnya. Suaminya tengah sibuk dengan rangkaian seminar nasional, jadi baru malam hari berada di kosnya. Saya badanku letih banget, seharian banyak kerjaan. Tidur dulu ya, di sini sudah malam, buat malam. Itu pesan terakhir terbaca di WA malam sebelum Tiur berangkat ke bandara. Taksi berbelok, masuk ke sebuah jalan. Plat hijau dengan kapital putih menorehkan tulisan Panaluan. Ketika mobil itu berhenti tepat di depan sebuah kos cukup megah dari luar, dua kucing berlari terbirit-birit meloncat dari kotak sampah di bawah jalan. Gedung itu diapit oleh dua rumah mewah. Bangunannya tidaklah baru, namun terlihat rapi. Tampak baru dicat. Lelaki tinggi membukakan pintu gerbang besi bercat hitam. Mata lelaki itu terpana melihat keanggunan dan kecantikan Tiur. Mengenakan blus polkadot dan rok chiffon putih polos. Keduanya berbahan jatuh. Ditambah sepatu beludru biru berhak tinggi membuatnya tampak elegan dan berkelas. Setelah memahami siapa yang datang, lelaki itu mengantar dan membawa tas Tiur ke depan sebuah kamar. Percakapan ringan terjadi. Lelaki itu kenal baik dengan suami Tiur. Ada sekitar 7 kamar berderet. Pintu kamarnya jati, bermandikan pelitur coklat. Di atasnya tertulis nomor kamar berbahan kayu A1. Cahaya lampu luar kurang terang, cukup terang. Tampak ada 3 blok kamar membentuk huruf U. Masing-masing depan kamar ada garis putih pembagi parkir mobil. Awalnya ia prediksi sekitar 21 kamar. Keesokan hari ia mendapati ternyata di belakang masih ada beberapa kamar berlantai 2. Aksesnya lewat jalan sempit. Kamar suaminya termasuk posisi nyaman. Selain paling ujung, ada ruang kosong sebelahnya. Rindangnya pohon mangga tepat pada atapnya. Lumayan membantu berhemat, membuat AC tidak terlalu bekerja keras saat terik. Dalam video call-nya, suaminya kerap mengeluhkan masalah AC, lamban, dan kelembapan yang menyiksa. Pulau kecil, sangat lembab. Begitu keluhnya. Ia mengeluhkan AC yang tidak dingin-dingin. Namanya juga merek murah. Gimana mau bengkak saya, begitu katanya. Percakapan seputar biaya listrik mahal tidak sekali dua kali terlontar di video call. Tukang warung makanan di seberang jalan juga merubah tarif makanan pada kertas berlaminating pada lembaran menu. Kenaikan tajam listrik membuat harga makanan menaik. Kalau masalah listrik kosan suaminya tidak berdampak. Memang tiap kamar dipasangi listrik token berdaya 1300 VA. Pemakaian AC sekitar 8 hingga 10 jam per hari. Rata-rata kebutuhan suaminya sekitar 250.000 hingga 300.000 selama sebulan. Setiap kamar dibekali kulkas mini, AC merek asing dari daratan, kurang terkenal. 3 lampu dan 1 lampu luar. Ketukan ketiga, akhirnya ia membukakan pintu. Wajah suaminya kaget melihat wanita yang dirindukannya setiap hari berdiri rapi dengan wajah bugar di depan pintu kamarnya. Wajah lelaki itu kaget kegirangan seolah tidak percaya. "Hah? Kau, say, istriku?" Sang istri tersenyum balik menatap mulut suaminya yang masih menganga histeris. Saking tidak percaya, orang yang disayanginya ada di hadapannya. Tidak henti-hentinya, ia memeluknya begitu bahagia. Kegirangannya bak orang yang tidak bertemu selama ribuan tahun. Sama sekali ia tidak menyangka kehadiran istrinya. Buku-buku berserak di lantai. Laptopnya masih menyala dan sayup-sayup lagu lawas "Jangan Biarkan" suara tegas milik Diana Nasution terdengar. Sudah ia duga suaminya bakal memarahinya, datang tanpa kabar. Dia sedikit kecewa mengapa istrinya tidak memberitahunya dan memilih menginap di hotel terlebih dahulu. Lalu wanita itu menjelaskan jika pesawat delay dan ia kelelahan. Terlalu malam untuk mengganggu tidur suaminya. Di balik alasan itu, ia tidak ingin suaminya melihat muka dan rambutnya berminyak dan lelah. Pagi beranjak, dan suaminya terburu berangkat kerja. Atas permintaannya, selepas mandi, Tiur mencari petugas kos dan menyerahkan tambahan sewa sesuai tarif.
Kalau berdua 1.750.000 per bulan. Jelas suaminya sebelum berangkat. Lelaki yang tadi malam mengantarnya wajahnya samar, namun pagi itu tampak jelas. Tiur tidak banyak bicara, lalu meninggalkannya di pos penjagaan. Di salah satu sudut halaman disediakan gazebo, beratapkan genteng, dan di sampingnya ada pohon mangga. Ia menyempatkan duduk beberapa menit sebelum hawa panas menyengat. Jam 8 lebih, ia kembali masuk kamar. Kamarnya cukup nyaman, dilengkapi tempat tidur besar, satu meja belajar, lemari kecil, pantry mini, dan kamar mandi. AC-nya hanyalah aksesoris, tidak bisa dingin persis seperti keluhan suaminya selama ini. Setelah membasuh diri, ia meraih novel baru yang dibelinya di bandara. Purity, karya Jonathan Franzen. Tak sadar, ia tertidur pulas hingga dibangunkan ketukan dari luar. Siapa? Beberapa menit sebelumnya, sang suami sudah mengirim pesan. Seseorang akan membawa makanan. Saya, Bu, mengantar makanan. Pesanan dari Bapak. Rupanya suaminya telah menyuruh seseorang. Kotak merah berisi makanan dan sebotol minuman dingin dalam kantong plastik putih. Anak muda itu melempar senyuman meninggalkan teras kos. Ia menoleh jam tangan yang terletak di meja jam 12.36. Aroma nikmat mengintip begitu kotak makanan dibuka. Makanan kesukaannya. Rendang, udang balado, tuna masak kuning, dan daun ubi rebus dalam genangan santan dalam plastik bening. Teh botol sostro dingin, dan dua irisan buah melon dalam balutan plastik bening. Dia belum terlalu lapar. Segelas susu yang diminumnya sebelum tidur membuatnya kenyang. Mengingat kiriman itu adalah bentuk kasih sayang suaminya, makanan itu dia lahap habis. Punggungnya kembali tegak di kursi, berusaha fokus membaca novel. Asido baru saja mengirimkan pesan di WA. Dia tidak bisa pulang. Ada acara perayaan kecil, undangan dari seorang mahasiswa yang baru lulus. Sudah dirancang jauh hari. Sulit untuk tidak dihadiri. Telah dirancang berbulan-bulan sebelumnya. Wanita itu bersabar dan memang sudah tahu konsekuensinya. Harus bersabar sering ditinggal sendiri. Lelaki itu sudah kerap mengingatkan istrinya agar tidak usah ikut. Ia tidak tega meninggalkan istrinya hanya tinggal sendirian di kamar kos. Sementara rumah mereka di pulau utama cukuplah luas. Tertidur kembali dan akhirnya bangun jam 5 sore. Suara motor dan mobil terdengar. Juga ada suara percakapan di luar kamar. Lentik jarinya menyingkap kain di hadapannya. Rasa penasaran menuntunnya mengintip dari balik gorden. Gorden merah menyala bersulam benang warna emas merah mirip lembaran jubah Thor dihinggapi debu, membuatnya bersin. Setelah mandi, ia keluar kamar, duduk sekejap di teras kamar. Tiap kamar diberi satu set kursi rotan ditemani meja kecil berlapis kaca hitam. Di pojok halaman, ia melihat seorang wanita muda sedang duduk menyandarkan punggungnya pada tiang kokoh gazebo. Ia sedang mendengar musik dari ponselnya. Beberapa kamar ada yang membuka pintunya. Ada orang yang baru datang, ada juga yang meninggalkan kosan. Anak kecil berlari kecil dengan tawanya. Ia seperti baru terbebas, ibunya berusaha mengejarnya. Tiurma memberinya senyum kecil dan meletakkan pantatnya pada susunan bambu. Gadis muda itu melepas headsetnya dan mulai menyapa Tiur. Mereka tidak banyak bicara. Dia juga tidak mengenal pasti siapa suami Tiur yang sudah tinggal setahun di sana. Tiur hanya menanyakan di mana salon terbagus dan tempat makan terenak. Tampilan gadis itu sangat modis, membuatnya yakin bahwa ia tahu tempatnya. Gadis molek sampingnya mungkin ia berumur 22 tahun, mengingatkannya pada seorang teman di kantor, mantan model yang memutuskan bekerja di bank swasta bersamanya. Kedua sahabat itu hanya terpisah kubikel saja, tepat di sampingnya. Pemilik rambut berombak indah dicat pirang menyambutnya senyuman dengan ramah dan sopan. Karena melihat usia Tiur yang tidak muda lagi, pantas dipanggil sebagai tante.
Gadis muda itu mengaku bekerja di sebuah restoran, membuatnya sulit percaya. Terlalu mewah dan keren bekerja di sebuah restoran, pikirnya. Dengan iseng Tiur menceritakan percakapannya dengan gadis seksi tadi pada suaminya. Suaminya hanya mengingatkan agar tidak mudah mempercayai penghuni lain. Mereka keluar masuk. Bahkan ada yang diduga diciduk karena narkoba. Banyak penghuni memiliki pekerjaan tidak jelas. Mereka tidak punya jam kerja. Mana mungkin pelayan restoran mampu membayar uang kos 1,5 juta per bulan plus listrik, kan? Plus listrik yang tidak murah. Uang kosnya jauh lebih tinggi dari UMP. Tiur pun tersadar dan membuang percakapan tadi dari pikirannya. Keduanya melepas rindu dan berbagi cerita membuat keduanya tidak menyadari sudah tengah malam. Mereka tertidur terlentang dengan tangan saling bergenggaman dengan cerita terakhir, membahas ringan rencana berenang di air pekan. Baru 2 jam tertidur, Tiur terbangun menuju kamar mandi. Ia begitu mengantuk, setengah sadar. Siraman air dalam kloset menjadi suara terkencang memecah keheningan malam. Dengungan suara AC telah berhenti. Tiur mematikannya sebelum ke kamar mandi. Udara di luar begitu dingin. Jendela dapur sengaja dibuka agar udara masuk. Masih dalam keadaan mengantuk, Tiur samar melihat sosok wanita di balik teralis jendela pantry. Matanya berfokus, tapi tiba-tiba perempuan itu hilang. Ia tidak yakin apa yang dilihatnya dan berusaha melupakannya. Begitu membaringkan, ia semakin berpikir seperti melihat seorang wanita. Ia bangkit perlahan, tidak ingin suaminya terbangun. Kembali ke pantry, tiada sesiapa. Dia menutup jendela kaca dan menyalakan lampu pantry. Hanya sinaran lampu pijar lampu kamar mandi memberi terang di penjuru ruangan. Sebelumnya, hanya sinaran lampu pijar lampu kamar mandi yang memberi terang di penjuru ruangan. Kamarnya lembab. Ia kembali menekan remote AC. Suara pendingin itu sudah seperti mesin bubut. Sekalian membunuh sepi, pikirnya. Dengungan suara nyamuk bertalu-talu mulai terngiang di telinga. Hanya 2-3 ekor, tapi cukup mengganggu. Suaminya masih tertidur pulas di sampingnya. Sesekali meraih tangan istrinya. Tiur tidak bisa tidur. Ia merasakan sesuatu yang ganjil. Ia tidak bisa tidur malam itu. Suara ketukan ia dengar dari pantry. Tak ambil pusing, mungkin hantaman angin, pikirnya. Saat menutup jendela, ia mendapati pengait jendelanya sudah agak longgar. Terbayang pula film Conjuring. Tapi apa mungkin? Hanya kamar berukuran 25 meter persegi, ada hantu, begitu pikirnya. Ia berusaha memaksa menutup mata dan mencoba menghapus sosok aneh-aneh dalam benaknya. Terakhir kali ia melihat hantu di kos temannya waktu kuliah. Gadis yang menangis di tengah malam. Belakangan ia tahu ada anak kos yang menggantung diri karena hamil. Dan perempuan menangis di jalan raya di tengah malam sekitar 5 atau 6 tahun kemudian. Suara orokan suaminya membuatnya tambah sulit tidur. Namun sisi lain mengurangi rasa takutnya. Ia tidak sendiri, ada Asido, pikirnya. Ia pun mimpi aneh, seperti dikejar-kejar roh dan melihat ibunya yang telah meninggal. Kecupan lembut suaminya pada keningnya membuatnya tersadar. Dalam mimpi ia terlempar air. Selamat pagi, Say. Bangun. Kau mimpi buruk pagi ini, kata suaminya. Suaminya sudah berpakaian rapi dan bersiap berangkat kerja. Tiur bangun dan masih merasa bengong antara mimpi dan kenyataan. Dia lelah dalam mimpi tapi kini tidak ingat apa-apa. Alam sadarnya juga masih sulit membedakan antara rumah dan kosan baru. Suaminya sudah menyiapkan segelas susu untuknya, setangkup roti yang dibawakannya malam sebelum sepulang kerja. Ia antarkan suaminya hingga ke gerbang hanya beberapa puluh meter di depan, sambil menutupkan gerbang. Suzuki low cost green card kuning suaminya meluncur keluar.
Tiur melanjutkan langkah menuju minimarket di seberang jalan. Tak terasa, ia masih jenuh dengan buku. Mungkin rasa transisi dan adaptasi dengan lingkungan. Ia pun membereskan dan membersihkan kamar, mencuci baju suaminya. Ada layanan pembantu yang mengambil baju, tapi ia memilih mencuci sendiri. Terkena lunturan baju orang lain dan dijemur langsung ke matahari membuat kemeja Levi suaminya rusak. Suaminya pulang normal sore itu. Keduanya menikmati jagung bakar di pinggiran pantai. Sejuknya kelapa muda meluncur dingin pada tenggorokan. Pancaran matahari sore membuat suasana pantai bak lukisan. Namun sayang, tidak begitu ramai. 7 atau 8 orang turis lokal dan asing tengah berselancar di pantai. Ombak begitu ganas. Suasana mulai buram. Sepasang suami istri itu mendatangi sebuah rumah makan seafood di pusat kota. Suasana sangat ramai, maklum malam minggu dan tanggal muda baru gajian. Kepiting dan ayam kampung bakar menjadi menu andalan. Jam 11, pasangan itu sampai di Jalan Panaluan, jalan yang berada di pusat kota, persis di belakang sebuah kantor bank ternama. Malam kedua bagi Tiun, mereka tertidur hanya setengah jam setelah mereka kompak menggosok gigi. Tiur terbangun, ia menggigil kedinginan. Tangannya pun meraih remote control dalam keremangan, menekan tombol. Setelah mematikan AC dan bergontai melangkah menuju kamar mandi, ia menoleh, tiada sesiapa. Dia yakin itu hanya ilusi. Sepertinya ia mendengar suara ketukan pintu. Mungkin itu pintu tetangga, pikirnya. Melanjutkan tidurnya. Dia berusaha menutup mata dan tertidur dan tidak menghiraukan. Matanya masih sangat rapat. Kantuk menguasai dirinya. Tidurnya sangat pulas, mungkin masih dalam rangkaian letih perjalanan. Hari ketiga, suaminya masih sibuk di kampus. Setelah seminar, beberapa mahasiswa dalam bimbingannya sudah menunggu. Konsultasi bimbingan skripsi tertunda dengan acara seminar nasional selama beberapa hari. Aku sangat mencintai pekerjaanku, tapi aku rasa aku mau berhenti. Asido membuka percakapan malam itu. Wajah istrinya tidak begitu heran. Ia sangat memahami kejenuhan suaminya. Sebenarnya tidak sekedar kejenuhan di depan kelas dengan bahan yang kurang lebih sama, mahasiswa silih berganti, namun ia stuck di satu titik. Dia ingin sesuatu yang lebih menantang. Tidak gampang bagi Asido menjalani profesinya. Birokrasi yang terlalu kaku dan personel yang kurang kompeten membuat segalanya sulit baginya. Bak seekor burung disuruh terbang, namun sayapnya dipegang. Setelah 20 tahun menggeluti pekerjaanmu, kau berhenti begitu saja? Tanya istrinya. Sebenarnya dia mencintai pekerjaannya, namun lingkungan tempatnya bekerja tidak membuatnya betah. Orang-orangnya terlalu sibuk dengan birokrasi dan haus jabatan, tanpa pernah memberi kontribusi maksimal kepada mahasiswa. Kemunafikan temannya, kebanyakan dari mereka bekerja bukan untuk memberi skill hidup pada konsumennya, yakni mahasiswa, bukan membagikan nilai atau value. Mereka menjadi dosen hanyalah untuk cari makan dan hidup dan jaminan pensiun di hari tua. Ada juga temannya mengejar kedoktorannya, tapi tidak pernah membuat sesuatu. Hanya bermodalkan teori-teori tanpa pernah menyelesaikan sebuah proyek. Dan menyalurkan bekal hidup yakni skill pada mahasiswanya. Terlalu sibuk mengumpulkan kertas administrasi dan mengejar gelar profesor. Departemennya memiliki profesor dan puluhan doktor. Namun apa yang terjadi? Semua hanya di atas kertas, tanpa mampu menelurkan SDM yang sanggup hidup di tengah masyarakat. Mayoritas yang diluluskannya sekarang menjadi ojek online, tukang paket, jualan pulsa, dan lain-lain. Tapi dalam brosur mereka menjual gelar doktor dan profesor. 2 tahun terakhir, minat mahasiswa semakin berkurang. Beberapa jurusan dalam fakultas terancam ditutup karena kekurangan mahasiswa. Calon mahasiswa dan mahasiswa semakin jeli dalam memilih jurusan. Orang tua mungkin membuat simpulan sendiri. Untuk apa susah-susah kuliah kalau hanya mendapat jaket hijau dan tukang paket?
Istrinya memahami segala bentuk idealisme, integritas, dan nilai yang diutarakan oleh Asido. Tapi dia kembali realistis ke dunia nyata. Bagaimana dengan KPR kita? Asido sudah bulat membuat putusan. Kita harus menjual rumah utama untuk menutupi pinjaman dan dua rumah lainnya. Pinjaman dua rumah lainnya. Dengan muka setengah ragu, Tiur menegaskan, maksudmu kita tinggal di rumah yang lebih kecil. Aku capek, keuangan kita makin terjepit. Melepas rumah jalan terbaik. Toh pinjaman kita masih baru dan miliki dua rumah lagi. Jelas Asido. Lelaki itu meneguk kopi di depannya dan melanjutkan. Aku mau fokus menulis buku. Sepertinya menulis menjadi satu-satunya jalan keluar. Tapi penjualan buku tidak menjanjikan. Menjadi penulis di negara yang tidak ada pembacanya. Apa nggak berisiko? Bisa-bisa kita mati kelaparan. Realistis dong, sahut Tiur. Aku mau berhenti total dan fokus menulis fiksi dan niatku menulis berbahasa Inggris agar pasarnya lebih luas. Jawabnya. Aku juga suka karya dan mendukung. Tapi kita realistis dan harus bertahap, saran istrinya. Percakapan itu seperti tiada kelanjutan. Keduanya masih bimbang. Malam berikutnya menjadi malam yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Petir dan guyuran hujan membuat malam semakin dingin dan menakutkan. Sosok wanita muda yang mengetuk-ketuk pintu kembali muncul di depannya pada pintu yang ia buka. Wajah wanita berambut lurus dan panjang. Ekspresinya dingin dan jauh dari kata bahagia. Tiur ketakutan. Wajah wanita itu memandangi seolah menunjuk ke suatu arah. Enyah kau iblis, iblis wanita, kutuk Tiur. Bunyi hujan menelan teriakan wanita itu. Jangan ganggu aku, pergi. Wanita itu menangis. Ia hanya menunjuk tempat tidur. Apa maksudmu? Riak Tiur. Sosok itu tidak bicara. Ia menyumpahinya dan menyuruhnya pergi. Ia membangunkan suaminya dan menceritakan apa yang dialaminya. Suaminya sulit percaya, tapi akhirnya setuju menyalakan semua lampu ruangan. Mereka kembali tidur dan itu masih jam 3.34 pagi. Malam berikutnya, ketukan pintu mengganggu dan kali ini Asido juga mendengarnya. Keduanya tidak membuka, malah menyalakan musik. Ketukan pun diam dengan sendirinya. Beberapa hari mereka aman dari gangguan roh. Tepat hari Minggu malam, Tiur sendirian di dalam kamar dan masih jam 10 malam. Ketukan ia dengar. Malamnya agak sepi. Tolong kak, buka pintunya. Kali ini Tiur memberanikan diri membuka pintunya dan melihat sosok wanita muda itu lagi. Wajah lesu, dan ia mungkin dulunya cantik. Dan di belakangnya ada dua makhluk lain dengan mengenakan kemben dan rambut terurai. Kedua wanita itu juga dengan ekspresi dingin. Tio tidak tahu harus berbuat apa selain berdoa. Keesokannya lagi yang datang semakin banyak. Ada anak kecil melihat dia juga. Anak itu dalam bayangan memakai baju putih. Dalam mimpinya, dia bertemu wanita itu lagi. Tangannya memanggil-manggil seolah tak tolong. Tolong keluarkan aku, pintanya. Ia ada dalam sebuah tempat gelap dan menunjuk ke sebuah tempat tidur. Tiur masih kebingungan dan bertanya, kenapa perempuan ini selalu mengganggunya? Bangun tidur, badan Tiur kesakitan, seperti orang yang kena flu berat dan berat untuk melangkah. Paha dan dadanya kesakitan. Dia pun memeriksanya dan mendapati warna kebiruan pada permukaannya. Dia mencoba meminum antibiotik, namun tak kunjung sembuh. Akhirnya mengunjungi sebuah klinik. Resep obat yang diberi juga tidak mempan. Tiur dan suaminya mencoba menanyakan penjaga kos, tapi si penjaga mengatakan bahwa ia masih baru di tempat itu. Sekarang perempuan itu semakin mengganggu, dan akhirnya mereka pun pindah kos. Asido kembali tenang, istrinya bisa tidur tenang kembali. Mereka pikir semuanya sudah normal. Namun biru pada badannya belum juga sembuh. Sedari pagi cuaca cerah.
sesuai dengan perakiraan cuaca dari Google Weather. Suaminya yang kebetulan ada waktu luang menemani Tiur ke kolam renang. Kolam alami yang unik dikelilingi puluhan pohon beringin tua. Airnya artesis dan mengalir, tidak mengandung kaporit. Lelah setelah pulang dari kolam renang, hari masih sore. Ia sudah tertidur pulas. Sebenarnya dia takut untuk tidur sore, takut terbangun di subuh hari. Wanita itu lagi pikirnya. Tapi matanya sangat berat. Akhirnya tertidur juga. Hal yang ditakutkan pun terjadi. Dia terbangun jam 2 pagi dan tidak bisa tidur lagi. Wanita berambut panjang itu muncul lagi pada kosnya yang baru. Membuatnya kaget, mukanya kini semakin jelas. Rambut panjang seperti mayang terurai. Wajahnya dingin dan pucat. Bola mata yang penuh kemarahan dicampur kesedihan. Bajunya tidak putih, seperti hantu-hantu dalam film. Dia mengenakan baju kerja. Wanita itu pun kembali menunjuk ke tempat tidur dalam mimpinya. Tidak bisa tinggal diam, diganggu terus. Tiur mulai melakukan investigasi bak detektif. Tidak banyak informasi didapatnya dari media online. Beritanya kurang viral atau memang tidak ditorehkan pada berita online. Tiur pun berangkat ke perpustakaan mencari informasi akan gadis hilang. Bundelan koran dari bulan ke bulan dalam disimaknya. Ada berita gadis hilang pada tahun yang sama, tapi wajahnya sangat berbeda. Pencarian tidak membuahkan hasil. Hingga Tiur mempertaruhkan nama dan pekerjaan suaminya mengunjungi kantor polisi dan menggali informasi. Dan petugas membenarkan ada laporan 2 tahun silam tentang hilangnya gadis bernama Cinta. Namun si pelapor tidak membubuhkan nama dan alamat lengkap dan nomor HP-nya. Dan nomor HP-nya sudah tidak aktif. Beruntung, fotonya masih tersemat di buku ledger laporan. Tiur mengiyakan dia adalah gadis yang ada dalam mimpinya. Dari kontak Facebook, akhirnya Tiur berhasil menghubungi kakak Cinta dan menceritakan segalanya lewat telepon. Awalnya keluarga itu sulit mempercayai karena banyaknya berita palsu beredar. Dari telepon yang mengaku mendapatkan jasad Cinta. Ruang forensik pun melepaskan belulang itu secara resmi pada keluarga setelah melakukan investigasi tentang kakak Cinta. Benar, ada tulang belulang dan sobekan sisa pakaian wanita di sana, tanpa identitas. Tim forensik menganalisa belulang itu milik wanita bernama Cinta setelah tes DNA. Seseorang telah diduga membunuhnya. Masih misteri. Apakah pelakunya bosnya atau orang lain? Cinta terakhir kali diketahui oleh keluarganya merantau ke Pulau Besar. Dari desanya berbekal pendidikan diploma kearsipan. Menurut rekan kerjanya, selain menarik, Cinta adalah gadis yang cerdas dan periang. Dia diterima bekerja pada perusahaan leasing terkemuka. Ia sekretaris yang baik, begitu pengakuan salah seorang teman kerjanya. Kerap diajak atasannya mendampinginya pada pertemuan bisnis ke berbagai kota dan pulau. Sejak itu, keduanya kerap sejak itu pula keduanya kerap bepergian urusan bisnis. Surat pengunduran diri dilakukan beberapa bulan kemudian. Katanya ia lelah dengan pekerjaannya dan ingin mencari pekerjaan lain. Setelah itu tidak ada kabar lagi, baik dengan teman kantor atau teman kosnya. Tidak berapa lama, posnya dikirim ke pulau lain untuk merintis cabang baru. Hanya dalam hitungan bulan setelahnya, sang atasan mundur dari pekerjaan. Wajar saja, teman-teman kantornya tidak mengetahui apapun tentang mantan bosnya maupun Cinta semenjak itu. Detektif mendapati sang bos, Topan, tewas dalam sebuah kecelakaan kapal cepat beberapa bulan lalu. Mereka tidak menduga jika keduanya terlibat asmara. Bagi teman-teman kantor, atasannya adalah tipe suami kebapaan, penyayang anak dan istri. Tapi 2 dari teman kantor mencium gelagat aneh Cinta sebelum pengunduran dirinya. Ada pula kabar yang mengatakan Cinta pulang kampung. Keluarganya menelpon bahkan sempat mendatangi kantor mencari keberadaan Cinta.
Tempat kosnya pun tidak memberi jawaban banyak. Kakaknya juga telah mencarinya berbulan-bulan di Pulau Utama, ke kantor polisi, ke sejumlah IGD rumah sakit, dan akhirnya menyerah. 2 tahun waktu yang lama, tapi mereka tidak melupakan cinta. Pergi tanpa pamit. Seseorang telah menyemennya dalam sebuah kamar kos di sebuah pulau. Tiur akhirnya berhasil menggali informasi di sekitar kos. Ada yang mengenalnya karena ia sering berbelanja makanan dan minuman dingin di warung kelontong tak jauh dari kosnya. Awalnya pemilik warung agak kesulitan mengingatnya, tapi kemolekan dan aksen khas gadis itu membuatnya terkenang kembali. Bahkan, tukang warung menambahkan, cinta bersama pria tinggi besar dan menggambarkannya mirip dengan Pak Topan, atasan cinta. Kamar kos A1 pada lingkungan Jalan Panaluan persis di pojokan dan di sebelahnya kamar A2 yang sering kosong. Topan membunuh kekasih gelapnya itu dengan benda tumpul pada kepalanya. Forensik menemukan retakan pada tengkorak. Dia melakukannya diduga pada tengah malam di musim hujan dan menyemennya di bawah tempat tidur. Topan ketakutan dengan reaksi istrinya bila mendapati cinta dan bayinya. Ketakutan kehilangan ketiga anaknya, rumahnya, mobilnya, dan kehidupannya yang sudah dirajutnya selama belasan tahun. Dia menyesali hubungan terlarang itu dan menemukan cinta, seorang perempuan keras kepala dan penuntut, mendesaknya untuk menikahi dan menceraikan istrinya. Dia bahkan mengancam membeberkannya pada keluarganya dan kantor. Asido dan Tiur pun kembali hidup tenang. Sebulan setelah misteri terungkap, keduanya meninggalkan pulau itu. Tiu terakhir kali bertemu cinta dalam mimpinya. Gadis itu tersenyum dan melambaikan tangannya. Terima kasih telah menyimak video ini. Sekian cerita pendek horor ini saya bacakan. Semoga menjadi hiburan. Salam literasi dan horas.